فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Adab yang kemarin kita ambil apa itu? Indaki Abdullah, berhias dengan sifat ta'ammul. Yang dimaksud dengan ta'ammul ini apa? Memperhatikan, berpikir masak-masak ketika mau berbicara atau melakukan perbuatan. Yang juga ungkapan lain yang lebih jelas maknanya apa? Untuk apa? Bersifat dengan sifat apa? Yang lebih masyhur. Apa? Sifat ta'anni. Itu lebih mudah dipahami. Untuk bersifat dengan sifat ta'anni, sifat kehati-hatian, sifat tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu hal. Baik. Dan ini pada asalnya untuk seseorang dalam melangkah, berpikir masak-masak ketika mau melakukan perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan, dia harus memikirkan apa yang sepantasnya diucapkan dan apa maslahah yang akan dia dapat. Tayyib. Sekarang kita masuk pada al-amrul khamis asyar. Adab yang ke-15. Adapun kelanjutan dari syarah yang disebutkan oleh Syekh, mudah insyaallah. Nah, penegasan dari beberapa kalimat yang ada dalam matan. Tapi inti dari adab tersebut telah kita baca kemarin, yaitu intinya untuk ta'anni, betul-betul ta'anni. Walaupun terkadang pada beberapa hal butuh seseorang bersegera. Nah, atau kita baca sekalian biar menyempurnakan. Kita kemarin sampai pada hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini menjadi patokan. Kemudian taharraz fil ibarati wal ada, yaitu hendaknya berhati-hati dalam ibarat yang diungkapkan dan dalam menyampaikan. Kata beliau, wa hadza aidan, sudah ketemu? Wa hadza aidan min ahammi ma yakun, dan ini juga termasuk di antara hal terpenting, yakni la tutliqul ibarata ala wajhin tu'khadhu alaik, bal tuharris imma biquyudin tudhifuha ila al-itlaqi wa imma bi takhsisin tudhifuhu ila al-umum. Maksudnya yaitu jangan engkau mengungkapkan
ungkapan secara mutlak yang menjadikan engkau apa? Engkau dikritisi. Karena kalimat-kalimat yang mutlak akan menjadikan orang apa? Mengkritikmu. Tapi hendaknya engkau berikan batasan-batasan yang engkau tambahkan. Taib, dengan menambahkan pengkhususan atau dengan menambahkan apa? Batasan pada kalimat-kalimat mutlak atau memberikan pengkhususan pada kalimat-kalimat yang umum. Ini apalagi dalam pembahasan fiqhiyah atau dalam menjawab suatu permasalahan. Wa imma bi syartin taqulu in kana kadza au ma asbaha dzalik. Atau engkau berikan juga syarat dalam suatu ucapan, jika demikian maka demikian atau yang semisalnya. Tayyib. Walakin aqul duna ta'annutin aw tahadzluq. Walakin aku ucapkan tanpa ta'annud dan tahadzluq. Itu tanpa membikin masyaqqah, membuat berat sendiri, dan juga menunjukkan sesuatu yang tidak dipunyai. Ta'annud yakni duna an tasyaqqa ala nafsik. Di sini dijelaskan maknanya. Tanpa ta'annud maksudnya tanpa engkau memperberat dirimu sendiri. Ma'khudun minal anad. Di komah di situ. Ma'khudun minal anad. Diambil dari kata al-anad, yaitu yang bermakna masyaqqah, kesulitan. Jadi intinya engkau hati-hati dalam berucap tanpa apa? Tanpa memperberat diri sendiri. Au tahadzluq, yang dimaksud dengan tahadzluq yakni tadda'i annaka hadzikun wa hadhihi tadzluq wa hadhihi tahadzluqun minal hidq. Nah, dan ini tahadzluq dari apa? Dari al-hidq. Baik. Nah, ini adab yang ke-14, kawan. Jadi beberapa kalimat memang kalimat-kalimat baru. Ta'annud, diingat-ingat. Ta'annud apa? Dari al-anad, yaitu apa? Masyaqqah. Engkau hati-hati dalam berucap tanpa memperberat-berat diri. Tahadzluq, apa tahadzluq? Tadi makna tahadzluq, Abdurrahman? Tanpa mengaku-ngaku bahwasanya dirinya cerdas yang ahli. Kemudian diterangkan hal-hal yang harus berhati-hati, ta'anni betul-betul, yaitu ketika mudzakarah, ketika murajaah bersama, ketika berdialog harus memilih susunan yang pas untuk makna yang diinginkan, ya. Al-qalib al-munasib lil makna murad. Ini mudahnya yaitu kau pilih ya susunan yang pas, ya bentuk yang pas, ungkapan-ungkapan yang khas pas untuk makna yang diinginkan. Kemudian juga ketika bertanya, pertanyaan yang tidak ambigu, ya tidak membingungkan, dan apalagi ketika menjawab. Sekarang al-amrul khamis asyar wal akhir min adabis sabat min adab at-talib ala ma'a nafsih. Ini bagusnya demikian kalau mau disempurnakan. Atau disebutkan di sini titik duanya setelah min adab, akhwan. Al-amrul khamis asyar wal akhir min adab. Min al-adab, titik dua di situ. Karena kalau dalam naskah aslinya ada ungkapan ini langsung 15 gitu saja. Yang ke-15 dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya yaitu as-sabatu wat-tatsabbut. As-sabat wat-tatsabbut. Ini adab yang terakhir dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri.
Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, tahalla fi'il amr, tahalla bis-sabati wat-tathabbut la siyama fil mulimmati wal muhimmat, wa minhu as-sabru was-sabatu fit talaqqi wa tayyus sa'ati fit talabi 'ala al-ashyakh fa inna man sabata nabat. Hendaknya engkau wahai penuntut ilmu tahalla bis sabati wat tasabbut, engkau berhias dengan apa? Dengan as-sabat, dengan sifat as-sabat, yaitu sifat kekokohan yang terkandung di dalamnya kesabaran dalam belajar. Harus sabar. Penuntut ilmu kalau tidak sabar tidak belajar. Tidak akan bisa menghafal kalau tidak sabar. Tidak akan bisa duduk di majelis ilmu kalau tidak sabar, tidak kokoh. Maka ini dijadikan adab penutup untuk adab penuntut ilmu terhadap dirinya, agar apa? Kita setelah mengupayakan adab-adab dari yang awal sampai saat ini, untuk apa? Kemudian sabar, kokoh di atasnya, sabar di atasnya. Nah, wat tasabbut, kemudian yang kedua juga apa? Tasabbut. Kalau tadi sabar, dia bersabar untuk mengokohkan diri di atas jalan ilmu, di atas menghafal, di atas murajaah dan seterusnya. Kemudian tasabbut. Nah, tasabbut yaitu akhwani fillah, yaitu upaya untuk mencari apa? Penguatan atas apa yang dia ambil, dalam artian tidak serampangan dalam mengambil ilmu, dalam mendengarkan ilmu sampai betul-betul dia yakin itu hak. Nah, misalnya sesuatu yang dia baca, dia temukan ini betul dari Syekh Fulan. Nah, misalnya mendapatkan suatu fatwa. Nah, saya kurang jelas ini dari siapa. Nah, maka tasabbut. Nah, apakah betul ini betul-betul fatwa dari Syekh Fulan? Apakah ini fatwa terakhir ataukah fatwa yang dahulu yang beliau sudah berubah atau tarojuk darinya misalnya? Ini tasabbut. Saya untuk seorang memperkuat sesuatu yang mau dia ambil, mau dia baca, dengan mencari apa? Mencari penguat. Tayyib. Apalagi ya kawan, la siyama fil mulimmati wal muhimmat, apalagi pada perkara-perkara yang sangat penting. Tayyib. Pada hal-hal yang penting, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan keumuman manusia dan seterusnya. Wa minhu as-sabr, dan di antara bentuk as-sabat yaitu as-sabr, kesabaran. Wasabatu fit talaqi, dan kekokohan dalam upaya mengambil ilmu. Wa tayyus sa'ati fit talabi 'alal asyah, dan berupaya untuk apa? Melipat jam demi jam, waktu demi waktu di dalam menuntut ilmu. Maksudnya apa? Tidak peduli berapapun lamanya. Tayyib, dia habiskan waktu demi waktu dalam menuntut ilmu di sisi asyakh, di sisi para syekh, di sisi para ulama, di sisi ahlinya. Kenapa? Fa inna man sabata nabat, karena sesungguhnya orang yang kokoh sabar, maka dia akan berhasil untuk tumbuh berkembang. Siapa saja yang kokoh sabar dalam belajar, maka akan apa? Akan tumbuh berkembang ilmunya. Man sabata nabat, ini maksudnya. Tapi kalau baru sebentar, ibarat kayu baru
ditanam, sesuatu baru ditanam, kemudian langsung dicabut lagi, belum ada akar yang tumbuh, ia akan mati. Baik. Perhatikan kalimat Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Hadza ahammu ma yakun. Ini merupakan perkara yang paling penting. Ahammu ma yakunu fi hadhil adabi huwa at-tathabbut. Di antara perkara terpenting dari adab-adab ini yaitu at-tathabbut. At-tathabbut fima yunqalu minal akhbar. Yaitu hendaknya betul-betul tatsabbut pada hal-hal yang dinukilkan yang berupa kabar-kabar. Baik. Berupa kabar butuh tatsabbut. Benar tidak? Baik. Apakah memang demikian keadaannya ataukah ada tambahan atau pengurangan? Apalagi di zaman sekarang ketika adalah manusia banyak tercacati dengan kemaksiatan. Baik. Kemudian juga dhabt, karena diterimanya suatu kabar itu bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah keadilan dari orang yang mau menyampaikan kabar, menyampaikan berita. Kemudian dhabt yaitu apa? Kemampuan dari orang yang menyampaikan berita untuk menguasai berita yang disampaikan. Dia menghafalnya, ataukah kalau berupa surat, berupa tulisan dia betul-betul menjaganya sehingga tidak ada yang menambahkan atau mengurangi pada surat yang mau diberikan. Ini dhabt. Sebagaimana dalam masalah ilmu hadis, diterimanya hadis ya bergantung pada adalatul rawi dan dhabtnya, keadilan perawi dan dhabtnya. Terkadang seorang saleh ahli ibadah dipercaya adalahnya na'am masuk, tapi dia tidak punya hafalan yang kuat, maka ini juga tidak diterima. Ketika menyampaikan khabar pelin-pelan, dia tidak menyengaja untuk berdosa, tapi terjatuh dalam kekeliruan. Karena apa? Karena tidak memiliki kemampuan hafalan, tidak menguasai berita yang mau disampaikan. Maka penting ikhwan pada masa sekarang, apalagi banyaknya fitnah yang ada untuk seseorang, sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya termasuk adab yang penting bagi penuntut ilmu untuk tatsabbut. Tatsabbut dalam mengisbat harus apa? Dia memiliki penguat, betul-betul kuat dia dalam menetapkan suatu hal yang mau disampaikan atau mau diterima. Maka dikatakan oleh Syekh at-tatsabbut fima yunqalu minal akhbar. Hendaknya tatsabbut pada hal-hal yang mau dinukilkan, mau dikutip berupa kabar-kabar. Wa tatsabbut fima yasduru minka minal ahkam. Demikian pula tatsabbut, kuatkan lagi pada hukum-hukum yang mau engkau keluarkan. Engkau ingin menjawab suatu permasalahan, tadi belum sempat mengecek pada masdarnya, tatsabbut. Antum punya gambaran hadis tapi masih lupa, tatsabbut, buka. Bentuk tatsabbutnya ya apa? Dengan membuka kitab hadisnya, hadis berapa, cek lagi. Tadi ingin mengutip dari Syekh Fulan, fatwanya demikian. Maka ketika ingin mengucapkan itu ada keraguan atau butuh penguat lagi, langsung cari di sumbernya. Jangan kira-kira. Permasalahan ilmu ikhwan, jangan sampai seorang hanya sekedar meraba-raba, sekedar kira-kira. Tayyib. Fal akhbaru idza naqalta fala budda an tatathabbatta awalan. Maka sekarang terkait kabar. Kabar itu apa? Hamzah. Kabar itu apa? Berita. Ya. Baik. Terkait masalah berita-berita.
Kalau kamu ingin menyampaikan berita, maka mesti engkau tasabbut terlebih dahulu. Makna tasabbut apa? Yaitu mengecek. Apakah berita itu betul-betul benar atau tidak? Fala budda an tatathabbata awalan hal sahhat amman naqalta ilaihi aw la. Maka engkau tasabbut terlebih dahulu apakah sahih dari orang yang engkau nukil berita itu atau tidak. Baik. Ini baru mendapatkan berita, dapat berita. Apalagi pada perkara yang dipersengketakan apa? Perkara yang dipersengketakan baru mendapat dari satu pihak, butuh mendapat dari pihak lain yang berseberangan. Kenapa? Karena sesuatu persengketaan sangat apa? Sangat kuat dugaan adanya jaur, adanya kezaliman, adanya apa? Upaya untuk menjatuhkan pihak lawan. Maka tasabbut, cek kembali, cek dan recheck lah ungkapan dalam bahasa kita, yang lebih mudahnya. Ya, cek dan recheck yang apa? Berusaha mengecek kembali, yaitu apa? Menguatkan, memperkuat perkara tersebut benar atau tidak. Ini maksud tasabbut. Nah, ketika ada berita, cek apakah benar berita itu dari orang yang engkau nukilkan. Tsumma idza sahhat, kemudian apabila berita itu yang benar, fala tahkum, jangan buru-buru engkau menghukumi. Baik. Ketika berita itu telah benar, jangan buru-buru engkau menghukumi. Loh, kenapa kok jangan buru-buru menghukumi? Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tasabbat fil hukmi, hendaknya cek dan recheck kembali dalam menetapkan hukum. Rubbama yakunul khabar alladhi sami'tahu, rubbama yakun mabniyan ala aslin tajhaluhu anta, fatahkumu bi annahu khata' wal waqi' annahu laisa bi khata'. Baik. Lihat. Ya, ketika telah benar beritanya, jangan buru-buru engkau menghukumi. Tasabbut dalam menetapkan hukum. Kenapa? Karena terkadang berita yang engkau dengar, setelah benar berita itu dengar, berita itu telah benar memang demikian. Tapi terkadang perkara itu dibangun di atas suatu dasar yang engkau tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Baik, misalnya apa? Ada seseorang melihat, oh si fulan alim misalnya, seorang alim melakukan suatu hal, kemudian disampaikan kabar kepada kita. Baik. Dan memang benar kabar itu, betul kamu melihatnya, betul. Tapi jangan cepat-cepat menghukumi. Kenapa? Karena bisa saja dia melakukan perbuatan itu di atas suatu dasar yang kita tidak tahu apa dasarnya. Kenapa? Apalagi berupa fi'il. Karena suatu perbuatan akhwan yang muncul dari seseorang ada apa? Ada pendorongnya. Apa yang menjadi pendorong hal tersebut? Nah, maka jangan cepat-cepat menghukumi. Jangan cepat-cepat menghukumi. Baik. Karena apa? Bisa saja kabar yang engkau dengar itu memang benar, tapi apa? Sesuatu yang dikabarkan itu ternyata dibangun di atas suatu dasar yang engkau tidak tahu. Maka kalau engkau cepat-cepat menghukumi, fatahkumu bi annahu khata' wal waqi'u annahu laisa bi khata'. Sehingga engkau menghukuminya bahwasanya itu kesalahan, padahal hakikatnya itu bukan kesalahan karena dia punya dasar. Ada dasar lain misalnya, ada uzur, ataukah dia punya sesuatu hujjah yang kita tidak tahu. Maka kata Syekh, walakin kaifal ilaju fi hadhil hal. Terus bagaimana untuk apa ilajnya, yaitu obatnya, jalan keluarnya pada kondisi seperti ini. Al ilaju
an tattasila biman nusiba ilaihil khabar. Nah, obatnya yaitu engkau hubungi orang yang khabar itu dinisbahkan kepadanya. Ini penting. Kenapa? Karena akan menghukumi sesuatu. Apalagi pada suatu persengketaan. Tidak boleh kita menerima dari satu pihak saja. Walaupun pihak ini thiqah di sisi kita, karena kita sedang mau menetapkan suatu hukum. Sampai mendengar perkataan dari pihak yang lain. Karena bisa saja khabar memang benar, tapi pihak lain ini punya alasan, punya dasar, atau punya uzur pada apa yang dilakukan. Maka ini penting bagi para thalabatul ilm dan para da'i ilallah lebih khusus lagi untuk tidak cepat-cepat menjatuhkan suatu hukum, suatu vonis mudahnya. Maka caranya, kata Syekh bin Utsaimin, kalau datang suatu khabar tentang seseorang, nah, kita tanya dulu, kamu betul-betul melihatnya, kamu betul-betul mendengarnya? Setelah dia menjawab, iya, aku betul-betul mendengar, ini rekamannya misalnya. Aku betul-betul melihatnya dengan kedua mata kepalaku sendiri, demi Allah misalnya. Aku lihat si fulan bergandengan tangan dengan fulana misalnya. Saya betul. Langsung dihukumi misalnya. Ternyata ketika ditelepon, ya betul, iya, itu ibuku misalnya, itu mbakku misalnya. Nah kan kalau buru-buru menghukumi repot. Nah, maka ilaj, ya obatnya bagaimana? Antat tasila biman nusiba ilaihil khabar. Engkau menelpon orang yang khabar itu dinisbahkan kepadanya. Wa taqul nuqila anka kadza wa kadza fa hal hadza sahih? Nah, dinukilkan darimu demikian. Apakah ini berita yang benar? Baik, apalagi di kalangan da'i ilallah yang butuh di antara mereka akhwan saling mengokohkan tanasuh. Nah, untuk saling membangun ikatan yang kuat, ukhuwah yang kuat, agar tidak mudah untuk dijebak oleh para pion-pion syaitan yang dikirim untuk merusak ukhuwah, merusak dakwah. Karena dari masa ke masa, akhwan, di antara upaya syaitan adalah untuk merusak hubungan para ulama yang satu dengan ulama yang lain. Nah, dari dai sunnah yang satu dengan dai yang lain. Kenapa? Karena kerusakan hubungan mereka, adanya suudzon di antara mereka, ini akan akan menjadikan banyak kerusakan-kerusakan yang lain. Apalagi masing-masing punya pengikut. Sehingga penting seperti ini. Kita dapat berita misalnya dari teman kita, kemudian membicarakan teman yang lain, semuanya saudara. Jalannya bagaimana? Nah, kata Syekh bin Utsaimin, hubungi orang yang dinisbahkan khabar kepadanya. Kemudian engkau katakan, telah dinukilkan darimu demikian. Apakah ini benar? Tsumma tunakishuh. Kemudian engkau nikash, yaitu berdialog dengannya. Apa alasannya? Jika dia punya alasan, kalau memang alasannya lemah, kita sampaikan kelemahannya. Nikash di situ kok seperti itu, tidak benar. Nah, sampai sampai terwujud kemaslahatan, nasihat, taib, dan tegak hujjah atasnya. Faqad yakunu istinkaruka wa nufuru nafsika minhu awwala wahlatin sami'tah, li'annaka la tadri ma sababu hadzal maqul. Baik. Mungkin terkadang, pertama kali akhwan, ada kita mau nelpon itu sudah ada istingkar dan nufuru nafs. Ya, pengingkaran di hati, berat untuk nelpon, untuk hubungi. Juga hati ini pengennya sudah
pergi saja, nufur, tidak ingin nyatu. Di awal pertama kali engkau mendengar berita tersebut. Kenapa? Karena engkau tidak tahu apa sebab perkara yang dinukilkan ini. Masya Allah, penuntut ilmu kok gandengan tangan misalnya di jalan dengan wanita. Taib. Ini tiba-tiba langsung diingkari misalnya, dijarah. Tapi ketika engkau tasabbut, recheck kembali, bisa engkau dapati sebabnya apa. Oh dia, saudariku. Dia saudariku yang lama tidak ketemu misalnya. Ada hubungan mahram dengannya misalnya. Li'annaka la tadri ma sababu hadzal mangqul. Engkau akan mengingkari dalam hati pertama kali ada apa? Ada kecanggungan. Karena engkau tidak tahu apa sebab perkara yang dinukilkan ini. Wa yuqal idza ulima sababu batala al-ajabu. Ini kalimat ungkapan sering diulang-ulang. Idza ulima sabab batala al-ajab. Kalau sebabnya sudah diketahui, hilanglah apa? Keheranan. Kalau sebabnya sudah tahu, tidak akan heran kamu. Tapi kalau belum tahu sebabnya, heran-heran, kok bisa ya, kok bisa ya. Misalnya datang seorang syekh ahli sunnah. Antum lihat dijemput misalnya, dijemput di bandara. Ternyata jenggotnya sudah apa? Pelontos. Langsung berita, Syekh Fulan katanya salafi tapi jenggotnya dicukur. Belum tahu sebab, ya kan? Langsung yang orang terburu-buru dan yang sejenisnya, tidak perlu ambil ilmunya. Misalnya, jangan ambil ilmunya. Dia seorang yang bermaksiat. Menampakkan kemaksiatannya karena cukur jenggot. Tapi bagi talib yang mengamalkan adab ini, kemudian dia mengecek, mencari. Kenapa sih? Padahal syekh ini kan dikenal dai ahli sunnah. Juga murid-murid dari ulama sunnah. Oh, dicek. Iya, qadarallah ma syaa fa'al, ketika beliau dakwah di negeri ini, kemudian difitnah, akhirnya dihukum, dipangkas jenggotnya oleh apa? Oleh pihak pemerintah. Oh, ya kan gitu. Idza alima sabab, ya, batalal ajab. Kalau dia sudah tahu sebabnya, maka tidak heran lagi. Seperti misalnya dulu Syekh kita, Syekh Jamil As-Sulwi. Syekh Jamil akhwan ketika dakwah di Jazair, sempat dibikin fitnah ketika masalah pemilu. Beliau menjawab padahal saat itu mendekati pemilu. Memang sengaja dipancing untuk bicara masalah pemilu. Hanya beliau sampaikan manhaj ahli sunnah dalam masalah pemilu. Padahal negara baru mau pemilu, akhirnya disebar. Jadi fitnah besar sampai ditangkap Syekh. Dan subhanallah, di antara apa? Di penjara, di antara hukumannya Syekh dipangkas ini. Dipaksa. Mereka cukur paksa jenggotnya sampai pelontos. Kalau sudah tahu contoh ini, misalnya contoh jelas, ya kan? Contoh kasus yang nyata. Idza ulima sabab batalal ajab. Oh, sebabnya demikian, maka tidak heran. Paham? Ini contoh. Butuhnya tasabbut pada perkara yang sampai kepada kita kebenarannya. Kemudian yang kedua, tasabbut lagi ketika mau menegakkan atau menetapkan suatu hukum. Baik. Apalagi di masa-masa sekarang, yang berseliweran banyak sekali. Bahkan sekarang HP saja dapat nomor dari nomor yang biasa, ternyata kadang dikirim oleh orang lain. Nomor teman kita mengirimi sesuatu yang aneh. Dia kok ngirimi
gambar-gambar yang aneh. Oh, ternyata nomor ini sudah dihack oleh orang lain. Tidak langsung kemudian antum hukumi orang itu. Oh, memang orang ini sudah menyimpang. Ternyata nomor itu dipakai orang lain. Nah, ini makanya dikatakan oleh Syekh ahammu ma yakun minal adab, yaitu di antara adab yang paling penting dari adab-adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, ya kawan, agar terpatri pada dirinya kesabaran juga tasabbut pada perkara-perkara yang mau dia melangkah. Dan tasabbut ini berarti juga kelanjutan dari adab sebelumnya, kawan, dari sifat ta'anni. Baik. Idza ulima sabab batala al-ajab. Kalau sebabnya sudah diketahui, hilang sudah apa? Hilang apa, Mujahid? Kalau kamu sudah tahu sebab satu perkara, maka hilang apa? Hilang keheranan, tidak heran. Batala al-ajab. Fala budda awwala min at-tathabbuti thumma ba'da dzalika tattasilu biman nuqila ilaihi wa tas'aluhu hal sahha dzalika aula. Jadi mesti pertama kali untuk tasabbut berita itu benar atau enggak. Kamu betul enggak? Lihat. Ya, aku dari si fulan. Kamu dengar enggak dia mengatakan demikian? Aku cuma dapat dari si fulan. Cek lagi si fulan ini betul enggak? Ternyata dia juga kayaknya. Ujung-ujungnya apa? Kayaknya demikian. Nah, ini enggak bisa. Enggak bisa diurus selanjutnya. Kenapa? Karena beritanya sudah dari jalan yang tidak benar. Nah, kamu betul tidak hadir di majelis itu? Tidak, misalnya. Dan seterusnya. Penting, ya kawan, di zaman sekarang, apa di zaman yang banyak sekali fitnah, banyak sekali slogan-slogan katanya untuk membela kebenaran, padahal sebenarnya yang sedang dibela adalah apa? Hawa nafsu pribadi. Slogan-slogan katanya untuk membela sunnah, membela al-haq, padahal sebenarnya yang dibela adalah ego, kepentingan pribadi. Maka butuh atas kita semua untuk beramal dengan adab ini. Baik. Bukankah dia seorang yang terpercaya? Thiqat itu seorang yang terpenuhi padanya adil dan dhabt. Memang mungkin dia adalah memiliki keadilan dari sisi dia seorang yang saleh, yang tidak dikenal kemaksiatannya. Apalagi kalau dia dikenal pelaku maksiat, tidak masuk sudah, masuk kategori fasik. Yang memiliki adalah saja, kalau kita tahu dia bukan seorang yang memang menguasai dari sisi menguasai berita, memiliki dhabt, baik itu hafalannya bagus, pemahamannya bagus. Kalau sekedar seorang mengaku-ngaku salafi, tapi tidak diketahui pemahamannya. Pemahamannya ketika baru saja disampaikan taklim seperti ini, ditanya apa ya akhi, gelagapan, tidak tahu. Besok kemudian menyampaikan berita yang aneh-aneh, ini tidak tahu. Pada perkara yang jelas saja dia tidak mampu menguasai, tidak menghafal ilmu yang disampaikan. Lalu bagaimana dia menyampaikan berita-berita yang besar? Ini contoh dhabt. Karena diterimanya berita harus ada adalah dan dhabt. Nah, sekarang pertama kali engkau tasabbut. Kemudian setelah itu engkau hubungi orang yang dinukilkan darinya berita itu dan bertanya, apakah benar yang demikian atau tidak? Tsumma tunaqishu, kemudian engkau munaqasyah, berdialog dengannya. Kalau memang benar, sampaikan, ya akhi, ini tidak benar. Apa alasanmu kok melakukan seperti itu? Dia sebutkan alasan bla 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 bla. Sebutkan alasannya. Ternyata kita pandang alasan itu lemah. Disitulah munaqasyah. Karena apa? Inginnya nasihat.
Bukan inginnya merendahkan, bukan ingin menjatuhkan, tapi untuk mengokohkan saudara kita agar tidak terus-menerus di atas penyelisihan itu atau kesalahan yang dia yakini benar. Fa imma an yakuna huwa ala haqqin wa shawabin fatarji'u ilaih aw yakunu shawabu ma'aka fayarji'u ilaih. Sehingga kemungkinannya dia berada di atas kebenaran sehingga engkau rujuk kepada pendapat dia, atau kebenaran bersamamu sehingga dia rujuk menerima nasihatmu. Baik. Barakallahu fikum. Ini tentang tasabbut penting ikhwan, karena terkadang banyak manusia yang salah paham terkait masalah tasabbut ini. Jadi penuntut ilmu butuh, karena dia mau membangun hukum atasnya yang terkait kehormatan manusia. Jangan bermudah-mudahan. Baik. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka